Halo guys, balik lagi di channel Pak Dirut. Ini Suzuki Address. Ya guys, jadi Suzuki ini kemarin dikomparasi dengan Beat gua ya. Tapi gua belum bikin video review dan impresi di motor ini ya. Motor ini tahun 2021 ya guys. Ini punyanya Bro Adit ya. Kalau mau lengkapnya bisa lihat di channelnya Om Adit nih di sini ya, atau di sini ya. Nanti tinggal lihat di channel. Di sini gua hanya mau nge-review sedikit ya motornya Bro Adit ini, Suzuki Address. Kira-kira rasanya seperti apa ya. Nanti awalnya gua kasih unjuk dulu tampilan luarnya, sambil nanti gue pakai jalan kira-kira rasanya ada perbedaan atau enggak dengan Beat gua ya. Nah di sini kalau secara standar ya, ini motornya bentuknya, kalau Suzuki itu emang unik ya guys. Jadi kalau dulu itu memang Suzuki itu punya desain yang sedikit di luar standar masa saat itu. Maksudnya gini, jadi contoh misalnya tahun 2006 itu bebek-bebek itu kan rata-rata kan desain normal ya, kayak Supra ya, kayak mungkin Kawasaki itu normal. Nah, tapi ada satu motor yang dia sedikit meniru dengan motor mogenya di Suzuki, yaitu Suzuki Arashi ya. Nih model kayak gini nih, Suzuki Arashi. Nah jadi memang dia ada sedikit punya ciri khas Suzuki itu ya. Nah sama kayak motor ini. Jadi kalau motor-motor bebek sekarang, motor-motor Matic sekarang, itu kan kebanyakan kan bagian belakangnya ini simple ya. Nah, kalau Suzuki ini agak keker, ini juga agak besar saringan anginnya dibanding dengan motor bebek lain. Tapi itu memang ciri khasnya Suzuki ya. Nah, kalau untuk model sendiri, memang sih ini motor lebih keker dibanding kalau tampilannya Mio atau Beat, itu lebih keker ya, lebih padat gitu ya, kalau secara tampilannya. Tapi nanti kita cobalah kira-kira rasa berkendaranya berpengaruh apa enggak, karena kan kalau kita lihat secara luar motor makin besar kan makin berat, tapi nanti kita coba tarikannya seperti apa ya, handlingnya seperti apa, kita coba ya. Nah Suzuki ini Address ini kan kemarin gua ada nge-review Suzuki Next ya, dia ada memang perbedaan ukuran yang paling mencolok tuh di bagasi ya guys. Nah gua mulai dari bagasi ya dulu. Kalau Suzuki Next kemarin kan itu hanya muat sedikit ya, jadi kolom kecil dan sama tempat kunci. Kalau ini luas ya guys, ini bisa masuk jas hujan ya, mungkin tas, mungkin tuling-tuling. Kalau misalnya emang teman-teman yang doyan touring, ini bisa masuk semua ya guys. Nah ini kelebihan daripada Suzuki Address ya. Dan tangkinya pun lebih besar ya. Berapa Madit? 5 liter ya. Nah, kata Madit 5 liter. Kalau dibanding dengan Next lebih besar sedikit ya. Nah, untuk lampunya, dia posisinya berbeda. Kalau kemarin kan Next ada di bagian bodi sini ya. Nah, kalau dia terpisah ada di headlamp ya. Ini secara visibilitas mungkin lebih tinggi sorotnya dibanding Next ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang touring di jalan yang mungkin gelap, nah pakai lampu jauhnya akan lebih sorot, lebih luas dibanding dengan Next gitu ya. Nah, kalau posisi berkendara ya guys, kemarin kan Next itu mungil ya. Kalau ini enak sih ya. Jadi siku ini nggak terlalu kenceng begini karena kan nggak terlalu jauh ya. Jadi posisi relax dia masih agak nekuk ya. Dan badan tuh nggak terlalu bungkuk ya. Enak sih gini ya. Tapi nanti rasanya seperti apa kita cobain sambil jalan ya guys ya. Nah untuk motor ini memang sama dengan Next, masih full analog ya. Nih gue tunjukin speedometernya. Jadi kalau aslinya kan nggak seperti ini ya. Ini udah di Om Adit udah ganti, walaupun masih full analog, tapi ini lebih sedikit sporty lah dibanding dengan aslinya gitu ya. Nah motor ini secara ground clearance itu memang lebih rendah dibanding sekelas ya. Tapi untuk motor Om Adit ini udah lebih tinggi guys. Jadi dia dimodif dudukan shocknya. Ini kalau mau lihat ya, sama bannya udah diperlebar juga. Jadi dudukan shocknya udah ditinggiin sehingga ground clearance-nya itu udah lumayan tinggi ya. Nah ini nambah ini ya guys ya. Nah tambah ini ya. Nah jadi
Kalau untuk perjalanan dengan kontur jalan yang nggak bisa ditebak seperti lubang atau gelombang, ini masih aman dibandingkan dengan kondisi ground clearance aslinya gitu ya. Nah, lalu berikutnya guys, ini yang gua komen kemarin di Suzuki Next ya, ini masih dipakai di Suzuki Address ya. Jadi nguncinya itu dia belum ada otomatis ya guys, jadi mesti seperti ini nih ya. Nah, ini akan sangat mengganggu ketika kita lagi bawa barang di depan, harus membuka seperti ini. Cuma memang positifnya, dia untuk joknya itu bisa bukanya udah menyatu guys. Nah ya, jadi udah bisa dari kunci depan, nggak usah nyorok di belakang gitu ya. Nah lalu untuk ini, lampunya modifnya dipisah ya guys. Nah ini mau Om Adit dipisah, karena aslinya kan dia nyatunya nih. Nyatu lampu sennya sama lampu rem nyatu di sini. Nah Om Adit pisah nih, karena motor ini kan masih motor lokal ya. Jadi kalau Om Adit pasang ini mengikuti aturan di Eropa ya. Jadi kalau di Eropa itu memang untuk lampu sen itu tidak boleh menyatu dengan lampu utama. Ya mungkin karena supaya visibilitasnya lebih terang. Nah, ini gue cobain ya guys. Nah, ini dengan lampu rem dia terpisah ya. Ini sangat-sangat membantu kalau malam ya. Karena kadang-kadang kalau malam ketika lampu rem bernyalakan bersama dengan sen, kadang-kadang itu kalau dari jauh agak nyaru. Nah itu yang bahaya kalau lagi posisi ngebut, tiba-tiba ngerem mendadak atau si orang ini beloknya tiba-tiba ya. Ini sangat membantu untuk pengendara di belakang ya, khususnya siang dan malam hari ya. Nah lalu juga ini yang masih menjadi catatan gua kemarin di Suzuki Next ya, yaitu starternya guys. Jadi starternya masih bunyi ya. Ini nggak masalah anu ya, nggak masalah, cuma memang untuk zaman sekarang kalau bunyi itu kayaknya agak kurang-kurang gimana gitu ya, tapi ini nggak masalah gitu ya. Nah ini juga sama, dia untuk standarnya tidak memutus arus mesin gitu ya, jadi walaupun diturunin dia tetap hidup. Nah ini mungkin untuk pengguna unit ini lebih diingat-ingat lagi, jadi jangan sampai udah jalan tahu-tahu standarnya masih turun. Ini juga ada tambahan kayak winglet, kayak cover body, ya itu kan selera aja ya. Tapi kalau untuk Om Adit tambahan seperti ini ya menurut gua sih cukup menambah kesan sportinya ya. Oke, kalau secara luar seperti itu. Oh ya, ini joknya juga ditambahin ya, pakai latex ya. Ini empuk banget guys ya. Ini kalau untuk perjalanan jauh nih enak nih ya. Memang aslinya udah empuk, tapi ditambahin lagi ini jadi lebih empuk gitu ya. Nah, habis itu gue mau nyobain gimana rasa berkendaranya, apakah lebih enak dari Beat ataukah sama aja, nanti kita cobain. A few moments later. Oke guys, nah ini gue lagi nyobain ya. Ini untuk Suzuki Address. Ini ada polusi tidur guys. Nah, shocknya empuk ya. Udah gitu tadi polusi tidur sebesar itu nggak ini dia, nggak mentok gitu ya. Nah, cuman ini guys, dari tadi gue ngerem, ini agak kurang pas nih ya, nggak tahu kenapa nih ya. Jadi kalau ditarik itu kayak tangan kita itu agak posisinya agak kurang nyaman gitu ya. Ini nggak tahu apa handle-nya atau emang posisi stangnya, tapi dibanding dengan Beat atau dengan NMAX masih lebih nyaman NMAX ya tarikan handle-nya ya. Tapi nggak begitu pengaruh lah ya. Cuma kalau untuk jalan jauh mungkin jarinya akan merasa sedikit cepat lebih pegel gitu ya. Nah untuk posisi berkendara ini enak ya. Cuma kalau untuk jarak jauh sih gue memang lebih rekomendasi NMAX ya, karena tadi lebih rileks. Kalau ini badannya lebih tegap guys ya, lebih tegap. Jadi juga tangannya ya mungkin tergantung postur badan ya. Cuma kalau gue ngerasanya ini kalau jalan jauh kayaknya lebih cepet capek gitu ya. Ditambah lagi dengan handle-nya ini guys ya. Ini gue mau coba ngerem mendadak. Nah ya, remnya enak, shock depan juga enak, empuk gitu ya. Jadi nggak bunyi duk-duk mentok gitu ya. Nah gitu ya. Nah sekarang gue mau cobain tarikannya guys ya. Tarikannya juga oke ya, walaupun cc-nya 110 tapi ya lumayan lah. Tapi dibandingkan dengan NMAX tadi masih torsinya mungkin lebih besaran NMAX gitu ya. Ini ada lubang. Nah empuk ya, karena tadi kan ini motor Om Adit udah ditambahin untuk shocknya, jadi ground clearance-nya lebih tinggi. Jadi untuk lubang-lubang seperti tadi masih aman gitu ya. Ya udah mungkin itu aja. Kalau secara gue impresinya oke lah untuk Suzuki Address.
Sip. Ya guys, jadi untuk Suzuki Address menurut gua oke ya, dari sisi kenyamanan, dari sisi ergonomi ya mirip-mirip, tapi kalau menurut gue pribadi memang sedikit lebih nyaman dibanding kompetitor di kelasnya ya. Ya jadi mungkin itu aja, gue tidak membandingkan untuk mencari keburukan kejelekan antara kompetitornya, gue hanya mereview ya motor yang Bro Adit ini rasanya seperti apa, karena kan gue udah lama nggak punya motor Suzuki yang besar ya, karena terakhir gue punya Suzuki Satria FU ya. Kalau next kan kemarin udah gue coba tapi kecil ya. Nah ini kan versi lebih besarnya. Jadi kalau untuk gue pribadi ini untuk perjalanan jauh rekomendasi guys. Pertama bagasinya besar, juga secara joknya lebar, empuk ya, dan kapasitas bensinnya lebih besar dibanding Suzuki Next atau mungkin yang Matic sejenisnya gitu ya. Oke, sekian aja videonya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.